welcome back to my channel Dino Renahdia. Hari ini aku mau wawancara Om Faat. And yeah, let's go. Halo. Sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan nyalain loncengnya ting. Udah kan? Oke. Om Faat, halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Noren, gimana kabarnya? Baik juga. Alhamdulillah baik. Om Faat berbagi pengalaman dong tentang pesantren. Oke. Pesantren, emang Noren mau masuk pesantren? Mau dong. Oke. Pesantren itu lembaga pendidikan, jadi tempat belajar bagi anak-anak Muslim yang ada di Indonesia. Dan menariknya, di antara banyak negara, pesantren itu hanya ada satu di Indonesia. Jadi satu-satunya lembaga pendidikan dengan nama pesantren yang ada di Indonesia, yaitu sebuah tempat kita belajar mulai dari bangun tidur, kemudian beraktivitas di pagi hari, siang hari, malam hari, kemudian kita tidur. Itu semua berada di lokasi yang namanya pesantren. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita jalani, itu disebut sebagai pendidikan pesantren. Di pesantren itu ada apa aja sih? Oh, ada banyak tentu. Pertama, ada masjid sebagai simbol tempat kita beribadah. Nah, di samping masjid itu ada kelas-kelas yang dipakai untuk belajar. Ada rumah Pak Kiai. Nah, rumah Pak Kiai ini khusus dipakai untuk belajar. Pak Kiai yang mengajarkan kitab. Apa itu kitab? Kitab itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ini namanya buku. Tetapi yang menarik, kitab di dalam tradisi pesantren adalah materi keagamaan yang berasal dari ulama-ulama klasik, ulama-ulama yang ada di Arab. Tapi juga ada ulama-ulama yang ada di Indonesia yang juga menuliskan kitab. Hanya yang menariknya, kalau buku itu ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, kalau kitab itu ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau kita melihat buku Iqra, nah kira-kira kitab-kitab kuning itu adalah kitab-kitab yang diajarkan di pesantren adalah materi-materi ilmu-ilmu yang lebih tinggi dibanding Iqra. Kalau Iqra khusus mengajarkan tentang ilmu membaca Al-Quran, kalau di dalam kitab itu banyak sekali ilmu tentang sholat, ilmu tentang berwudu, sampai ilmu-ilmu yang lain, ilmu tentang pertanian, ilmu tentang ekonomi, dan luas sekali. Menarik, bukan? Menarik sekali. Gimana sih caranya biar kita betah di pesantren? Bukan hanya di pesantren, Lauren. Dalam kehidupan kita yang sekarang, yang serba canggih dengan adanya teknologi, jangan salah bahwa kita hidup di dunia ini ketika kita lahir itu tidak bertujuan untuk hidup sendiri. Kita harus selalu hidup dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Tidak hanya di sekolah, kita harus punya teman. Nah, di pesantren sama. Di pesantren pun kita harus punya teman. Dengan teman-teman itulah kemudian kita akan betah, karena kita tidur bareng, mandi bersama-sama ke kamar mandi, sholat berjamaah, makan bareng-bareng, satu piring besar, pakai mie, pakai kecap, pakai saus, langsung dimakan. Itu mengasikkan kan? Nah, Noren pernah merasakan itu enggak? Nanti kalau masuk pesantren, maka Noren akan banyak mengalami aktivitas yang mungkin sehari-hari Noren lakukan sendiri, tapi di pesantren dilakukan bersama-sama. Oke guys, segitu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Bye-bye. Sukses Noren dan sobat-sobat cilik. Assalamualaikum.